kita. Namun sebelumnya sebagai insan yang percaya kepada Kristus Yesus, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, mari saya mengundang salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Dan ini lagu saya sudah siapkan. Dipersilakan siapa yang bersedia untuk membawa kita dalam doa ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita di saat ini, kalau kita sebelum berdoa kita cari dan menyatakan doa bahwa tidak ada cuma berdoa, sungguh dalam Tuhan Yesus namanya. Ya Bapa, di dalam kerajaan surga saat ini kami anak-anak datang kepada Tuhan, karena kami akan belajar. Tuhan mau datang lindungi berkati akan pelajaran yang Kau akan disampaikan kepada kami, agar kami bisa mengerti dan bisa mempraktikannya dalam kehidupan kami dari hari ke sana. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak untuk serbunan yang sudah membawakan kita sekaligus langsung doa pembukaan. Sebelum kita mulai akan proses di siang ini, kita cek kehadiran dulu. Proses saja loh, ketua kelas ya. Nanti ketua kelas masukkan nama-nama yang tidak hadir, disertai dengan keterangan supaya langsung bisa saya cover dalam daftar hadir yang sudah ada di sini. Jadi tidak tetap nanti kita kontrol setiap saat, dan karena itu ketua kelas harus siapkan nama-nama yang tidak hadir. Selepas pertemuan ini tinggal diserahkan supaya saya masukkan dalam absen. Lalu kemudian selanjutnya di siang ini kita akan masuk dalam proses belajar mengajar. Tapi sebelumnya semua siap belum? Perubahan yang dimaksud ini fisik ya. Waktu dia SD katakanlah kelas 6. Terus kemudian sekarang sudah kelas 10. Perubahan apa yang terjadi? Kira-kira siapa yang bisa memberikan pikiran untuk kita? Silakan. Ya, Ebi. Terima kasih. Terkait dengan perubahan-perubahan fisik, mulai dari kita kelas 6 SD hingga kita sudah kelas 10 SMA, terjadi perubahan fisik, yaitu bertambahnya pertumbuhan pada tubuh manusia atau tubuh kita. Pertumbuhan pada tubuh manusia, apa saja yang dirasakan pertumbuhan itu?
adanya bertambah tinggi bagi tubuh. Tambah tinggi. Iya Pak. Terus sudah bertambahnya kalau bagi laki-laki itu sudah mengalami perubahan suara. Perubahan suara. Berat badan pasti juga ya. Iya. Siapa lagi? Terima kasih banyak. Siapa lagi yang merasakan perubahan selain kita punya teman tadi Baby? Mungkin ada lagi? Ayo, siapa yang mau sampaikan silakan. Kalau ada yang alami perubahan sekali? Ada? Ya, Mingga silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya di sini. Perubahan yang saya alami dari waktu SD sampai sekarang sudah SMA. Waktu SD itu kalau bilang kata-kata yang saya ucapkan masih pikiran saya masih anak-anak, dan sekarang saya sudah SMA. Saya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan saya jalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan nasihat dari orang tua mungkin. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk ketua teman. Ya, di sini Bapak Guru menarik kesimpulan bahwa yang tadi disampaikan itu adalah ciri-ciri perubahan secara fisik. Yang tadi Baby sampaikan, yang kedua Mingga sampaikan ini perubahan pikiran ya. Tingkat pemikiran dalam artian beda dengan waktu usia di SD dan kemudian usia di SMA, pemikirannya sudah beda. Nah, selanjutnya kira-kira materi kita sebentar yang akan diajarkan ini apakah dia punya fungsi atau tidak? Tentu kalau kita mempelajari sesuatu ada punya fungsi, manfaatnya ada. Nah, kira-kira manfaat bagi siswa kelas 10 ke depannya seperti apa? Tentu bahwa ada punya manfaat. Nanti sebentar kita lihat judul materi, tetapi intinya materi ini punya manfaat. Yang pertama sekali itu bahwa Anda siap untuk menuju dalam usia dewasa. Mau kita masuk dalam kedewasaan. Kedewasaan dari sisi fisik dan juga kedewasaan dari sisi pemikiran. Nah, ketika kita punya pemikiran dewasa, itu yang disebut dengan baru gitu ya. Jadi manfaatnya itu. Siapa sih yang dia tidak mau dewasa? Semua mau dewasa. Nah, tapi dewasa usianya belum tentu. Usianya sudah besar tapi pikirannya kalau belum dewasa belum tentu juga. Itu manfaatnya bagi Anda lagi menuju sudah beralih ke masa kanak-kanak, masuk remaja sekarang. Remaja ini masuk dalam ambang memasuki dewasa. Jadi karena itu materi ini sangat penting, dia ada di kelas 10 mempersiapkan Anda untuk menjadi orang yang dewasa. Ya, dengan demikian tujuan kita di siang ini untuk materi ini adalah yang pertama mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Jadi orang Kristen itu pasti ya, namanya setiap hari, setiap menit saja kita harus bersyukur bahwa semua itu oleh karena adanya pemeliharaan dari Tuhan. Tadi siang-siang ketemu dengar ada berita duka. Sedetik saja napas itu habis itu mungkin detik juga lama menetapkan selesai. Dan karena itu kalau misalkan Anda sudah dari anak-anak sampai usia remaja, ini sebenarnya yang pertama sekali kita bersyukur. Ini tujuan kita. Yang kedua, mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Jadi ketemu sudah bertumbuh yang tadi dibilang secara fisik, lalu kemudian pemikiran, berharap semua bahwa ketemu terus kembangkan dia perilaku yang bertumbuh menjadi dewasa. Lalu tujuan yang ketiga menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Jadi jangan fisik basah, tetapi pikirannya kerdil. Yang keempat menyebutkan minimal 3 hal
yang menunjukkan kematangan emosional dirinya serta sikapnya yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Ya, kita lanjut. Itu keempat. Dari keempat tujuan ini muncullah suatu judul materi kita, yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Bertumbuh dan semakin berhikmat. Ada dua kata yang penting di sini, bertumbuh dan yang berikut adalah berhikmat. Dari materi ini lalu kemudian dijabarkan, dirincikan dalam kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar kita yang pertama menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dari kompetensi dasar ini nanti dibawakan lagi ke indikator pencapaian kompetensi. Jadi nanti ada KI, KD, dan IPK. Nah, ini KI ini sudah dari pusat diturunkan, itu sudah paten. Nanti kita kembangkan di dalam kompetensi dasar yang tadi. Lalu kemudian dari kompetensi dasar ini kita kembangkan ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini kita lakukan poin-poin sesuai dengan kondisi keberadaan. Jadi orang menjawab atau pesaing materi siswa yang ketemu dengan nimbal. Ada nilai-nilai kebutuhan siswa yang kita taruh di sini. Nah, dari kompetensi dasar tadi kita bawa ke indikator ya. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pertama 3.1.1 menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Lalu selanjutnya 3.1.2 menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya serta sikapnya yang menunjukkan kedewasaan yang bertanggung jawab. Itu indikator kita yang sebentar kita akan lalui di saat ini. Lalu kemudian sebelum kita masuk dalam materi, nanti sebentar Bu Guru akan sampaikan salah satu video. Dari situ kita berdiskusi. Nanti pembagian kelompoknya kita berapa kelompok ya? 3 kelompok saja ya. Kita 3 kelompok. Jadi hitungannya atau 4 sudah ya? 1, 2, 3, 4 terus 1, 2, 3, 4 begitu lagi ya. Baru langsung bentuk kelompok. Hitung dari Yohanes pertama ya. 1, 2, 3, 4. Ya, yang 1 cari 1, yang 2, yang tadi sebutkan 2, cari pasangan masing-masing, ayo. Lalu kemudian kita
Lalu kemudian ini ada gambar kerja peserta didik. Nanti diskusi kelompoknya hasilnya nanti diskusi sudah ada LKPD ya, sudah siap ya. Ya, oke, baik. Kita beri nama kelompok masing-masing saja. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 di belakang ya. Siap. Dalam kondisi bentuk kelompok, lalu kemudian perhatikan saya menjelaskan, kita punya judul materi kita tadi itu bertumbuh dan semakin berhikmat ya. Apa itu bertumbuh dan berhikmat? Kita lihat bahwa bertumbuh itu berasal dari kata tumbuh yang memiliki arti bertambah dalam hal bersifat fisik. Di antaranya besar, tinggi, volume kalau di fisika ya. Berat dan pokoknya hal-hal yang serupa dengan kita, terjadi perubahan dari sisi ukuran dan sebagainya, itu berarti bertumbuh. Nah, misalkan kalau kita kasih contohnya itu seperti di usia manusia tadi disampaikan oleh Feby ya, usia manusia. Kita lihat yang pertama sekali itu kecil, dia mengalami pertumbuhan, lalu kemudian agak besar sampai dewasa, nanti tua kembali lagi membungkuk. Ini perkembangan menunjukkan pertumbuhan secara fisik. Kalau kita kasih contoh yang lain, misalkan bertumbuh dari sisi tumbuhan. Yang pertama sekali kalau misalkan kita andaikan saja mangga ya. Biasanya ini semua dikasih mangga kan? Biasanya makan mangga terus yang sadar buang saja begitu kan. Terus mulai kita buang di tanah, tak tutup sedikit, lalu kemudian mulai buat tunas. Buat tunas beberapa bulan kemudian dia mulai membentuk pohon. Dan kemudian berganti waktu seiring dengan perkembangannya bisa jadi menghasilkan buah kembali. Ini contoh dalam pertumbuhan, misalkan ini tumbuhan. Lalu kemudian kita lanjut berhikmat. Berhikmat diambil dari kata dasar hikmah, awalan dia, lalu kemudian kata dasar hikmah, maksudnya berhikmat. Hikmat itu sendiri datang dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hikmat itu sendapat di sekolah. Yang dapat di sekolah itu adalah pintar, belajar lalu pintar. Hikmat itu dari Tuhan. Nah, kalau sebagai orang Kristen itu berarti ya kita harus belajar Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan perintahkan, kita ikut. Lalu selanjutnya hikmat itu akan milik kita. Seperti kalau dicontohkan ya, misalkan Raja Salomo dengan dia hikmatnya itu kan, ada 2 perempuan datang, kemudian yang ini dia bilang dia mau anak, yang satu bilang dia mau anak. Kalau kira-kira putusan yang tepat bagaimana ini? Salomo bilang ambil parang itu datang, biar belah
anak ini bagi dua, lalu kemudian yang itu satu dapat sebelah, yang itu satu dapat sebelah. Tapi kira-kira siapa sih yang dia mau lihat dengan mata kepala dia anak dipenggal kepala dua? Yang ibu yang sesungguhnya dia punya anak ini, dia bilang musuh begitu jangan lain. Biar serahkan anak ini Pak, ibu yang ini biasa saja. Dari situlah muncul bahwa ternyata yang punya belas kasihan yang tinggi ini yang sesungguhnya dia punya anak. Ini hikmah tidak sembarang ya. Dan karena itu benar-benar hikmah ini dia berasal dari Tuhan. Dari sini awal judul materi kita ini secara singkat saya bawakan Anda masuk di dalam ada sebuah video inspirasi yang Anda nonton, lalu kemudian nanti sebentar dari video ini Anda memberikan tanggapan. Ya, kita tenang lalu sama-sama kita saksikan. Ini hanya gambar ya, gambar dengan berat. Anda sendiri punya kemampuan untuk mendeteksi gerak ini tujuannya apa, gambar ini tujuannya apa, ada masalah-masalah apa yang terjadi pada gambar ini. Apa video inspirasi? Silakan. Setiap adegan perhatikan baik-baik kira-kira masalah apa yang dialami dari kedua orang ini. Ya, selesai ya. Tuh berikan aplaus dulu. Ya, kira-kira dari video inspirasi yang paling singkat berdurasi berapa menit, kira-kira kelompok mana yang sudah mendeteksi masalah-masalah, dia mampu untuk melihat masalah yang ada di video tadi sebanyak mungkin. Kira-kira masalah apa saja yang terjadi di video tadi itu disilakan. Kelompok 1, 2, 3, 4 diberikan kesempatan yang mau berikan komentar terhadap video tadi itu. Ada masalah-masalah apa yang dia lihat di situ, ada peristiwa apa yang terjadi. Silakan kelompok 2. Ada. Kelompok 3 ya. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 dulu. Kelompok berapa ya? 4 ya? 4 ya. Kelompok 4. Silakan. Saya berikan saya di sini penjelasan pada video yang kami tonton. Di situ ada 2 orang yang membuat rumah, dan yang pertama dia meletakkan dasarnya,
meletakkan rumahnya itu di atas batu dan otomatis ada dasar, sedangkan yang kedua tidak tanpa pikir panjang dia meletakkan rumahnya di atas pasir begitu saja, otomatis tidak ada pertahanan yang kuat, jadi hujan turun yang ada dasarnya otomatis tidak rubuh, sedangkan rumah yang berdiri di atas pasir saja dan tidak ada dasar rubuh. Dan bersama kita lihat bahwa di situ yang orang yang kedua yang tidak meletakkan rumah di atas batu atau tidak memiliki dasar, itu pikirannya menurut saya masih belum dewasa karena tidak berpikir panjang, tetapi langsung melakukan apa yang menurut dia benar, padahal itu salah mungkin dari saya. Iya, terima kasih. Super sekali jawabannya ya. Ya, mungkin ada dari kelompok lain lagi, silakan. Ya, kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari video yang telah kita tonton bersama, di awal video terdapat suatu pemberitahuan bahwa jika membangun rumah itu harus di atas batu dan jangan di pasir, karena jika ada badai rumah itu akan runtuh. Jadi orang yang pertama memahami betul pemberitahuan itu dan membangun rumahnya di atas batu, dan orang yang kedua membangun rumahnya di atas pasir, otomatis dia tidak memikirkan panjang soal masa depannya atau mendeteksi dengan jelas pemberitahuan yang telah di awal video tadi, sehingga setelah terjadinya badai rumahnya rubuh, dan orang yang memiliki pemikiran yang luas sehingga membangun rumahnya di atas batu, rumahnya tidak rubuh. Demikian dari saya. Iya, terima kasih. Berarti dari kedua pembicara ini saya mengambil kesimpulan bahwa intinya itu ada di pemikiran, ya. Pemikirannya orang tidak berpikir yang dewasa, sikap dan tindakan, sehingga resikonya dia mengalami sendiri. Iya, itu video yang baru saja kita nonton bersama. Lalu kemudian ada di lembar, sudah ada di kelompok masing-masing itu. Silakan berdiskusi. Kurang lebih ada 3 soal dari penjelasan judul bertumbuh dan berhikmat, lalu kemudian video inspirasi itu mengantarkan setiap kelompok untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi sesuai dengan perintah LKPD lembar kerja peserta didik itu. Kurang lebih ada 3 soal. Waktu kita hanya 5 menit. Selanjutnya selesai 5 menit, masing-masing kelompok presentasi, ketua kelas dan ketua kelompok dan sekretaris. Ya, ayo berdiskusi, silakan. Yang asin menunjukkan pada manusia, yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa sebab tidak memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang besar. Soal pertama menjelaskan pengertian dewasa menurut kelompok, ya. Lalu yang kedua menyebutkan ciri-ciri pribadi yang memiliki kematangan. Pribadi yang matang itu ciri-cirinya bagaimana? Pribadi yang matang. Lalu kemudian yang ketiga, membuka dan membaca, ya, dari dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 15, dan 1 Samuel 3 ayat 1.
Ya, sudah ya. Waktu cukup. Kita sudah bisa lanjut ya. Waktu diskusi selesai. Waktu diskusi selesai ya. Ya, kita aklamasi saja. Yang presentasi pertama kelompok berapa ya? Presentasi pertama kelompok keempat. Kelompok keempat ya. Bagaimana kelompok keempat? Ya, kita waktu diskusi selesai ya. Kelompok 3 presentasi pertama ya. Kelompok mana yang siap? Kelompok 1. Oke, baik, mohon perhatian. Waktu kita selesai, kita ada dalam presentasi. Nah, presentasi ini karena mengingat waktu, yang paling pertama itu setelah adakan presentasi selesai, kita ajukan tanggapan dalam bentuk saran. Tidak bertanya, tetapi tanggapan kita dalam bentuk saran untuk melengkapi hasil pekerjaan dari kelompok yang presentasi. Tetapi kalau jika sarannya tidak sesuai, bisa kelompok punya hak untuk tidak masuk dalam sebuah masukan sebagai saran, karena dasar pemikirannya mereka tolak mungkin seperti itu. Setuju ya? Ya. Dan karena itu kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 ya, kelompok 4. Kelompok 4 presentasi pertama, lalu kemudian kita balik ke kelompok 1. Kelompok 1 presentasi kedua, lalu kemudian kita balik ke kelompok 3 presentasi ketiga, dan kelompok 2 presentasi keempat. Ya, ketua dengan sekretaris kelompok 4 disilakan. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Ya, tempat di depan. Sekali lagi, tanggapan dalam bentuk saran ya, untuk melengkapi hasil pekerjaan kelompok. Di sini yang pertama itu kita menjelaskan tentang usia dewasa, dan menurut kami kelompok keempat, kedewasaan yaitu sifat pribadi seseorang yang baik dalam tingkah laku, perbuatan, dan pola pikir yang berbeda pada saat ia muda, dan kedewasaan mempengaruhi perkembangan seseorang dalam kehidupannya. Sedangkan yang kedua menyebutkan ciri-ciri pribadi yang memiliki kematangan. Di sini ada 8. Yang pertama, bisa memilah mana yang baik dan buruk. Kedua, berpikir sebelum bertindak. Ketiga, berbesar hati ketika menerima kritik. 4, melihat sesuatu
dari sudut pandang positif. 5. Mencari solusi, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan. 6. Bisa mengerti orang lain. 7. Tidak mudah tersulut emosi atau terbawa emosi. Dan yang ke-8, tidak haus pujian. Yang ketiga, tentang tindakan dan sikap apa saja yang menunjukkan kedewasaan dan tidak menunjukkan kedewasaan dalam di sini yang tidak menunjukkan kedewasaan itu di 1 Korintus 3 kami mengambil ayat yang ketiga karena di situ sama sekali iri hati dan perselisihan otomatis itu tindakan yang tidak dewasa. Dan yang kalau menurut kami dewasa yang terdapat di Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai 19 yang di situ menunjukkan bahwa walaupun walaupun Samuel masih kecil tetapi ia dipakai Allah karena kedewasaannya itu yang membuat Allah memakai dia walaupun kita semua tahu bahwa dia masih dalam masa anak-anak dan Tuhan tetap memakai dia karena pikirannya yang dewasa dan dia jalan sesuai dengan perintah Tuhan. Mungkin itu dari hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, ada tanggapan dari kelompok 1? Kami persilakan. Kelompok 2, Ika. Kelompok 3, Ya, semua pas ya? Sementara ya? Ya, kita persilakan kelompok 4 kembali ke tempat duduk dengan kita berikan aplaus sekali lagi. Ya, selanjutnya kelompok 1. Silakan. Untuk nomor 1 menjelaskan pengertian dewasa. Ya baik, dari kami jawaban yang kami ambil ini kami ambil dari beberapa sisi. Untuk itu demikian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa adalah seseorang yang dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur. Dan yang kedua, sebaliknya seseorang dapat secara legal yang dewasa sebab sudah memiliki kematangan. Ya, dan yang kedua menyebutkan ciri-ciri pribadi yang memiliki kematangan, berubah secara fisik dan tingkah laku dan pola berpikiran yang baik, kematangan emosional dan relasi sosial yang aman. Dan yang ketiga, soal yang ketiga membuka dan membacai dari dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 dan 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 15 dan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19 tentang tindakan dan sikap apa saja yang menunjukkan kedewasaan dan tidak menunjukkan kedewasaan. Ya baik, jawaban kami, kedewasaan secara rohani yang diikuti dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 tidak iri hati, dengki, tidak iri hati dan dengki satu sama lain. Dan yang kedua, pola pemikiran yang belum dewasa terdapat di 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 15. Dan yang ketiga juga tidak berhikmat. Tidak berhikmat dan sebagaimana yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Guru bahwa tidak berhikmat
kalau tidak mencari Tuhan atau tidak mengindahkan Tuhan, maka hikmat itu tidak diberikan Tuhan untuk manusia, karena sebagaimana menjauhkan diri dari Tuhan. Terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 15 tentang cerita anak-anak Eli yang tidak mengindahkan Tuhan. Ya baik, sekian dari kami. Mungkin itu ada tanggapan dari Bapak yang dipersilakan. Kalau berdua, apakah ada? Tiga. Sebelum saya menyampaikan tanggapan saya, kalau boleh saya memohon kepada teman-teman untuk mengulang kembali tentang kedewasaan yang tadi telah disampaikan dari ayat mana? Kedewasaan untuk soal nomor 3, kedewasaan secara rohani 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 menjelaskan bahwa tidak ada iri hati, dengki satu sama lain. Lebih tepatnya itu di 1 Korintus 3 ayat 9. Baik, di sini saya hanya menambahkan bahwa kalau kedewasaan itu bisa juga terdapat di 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-19, karena di situ jelas mungkin dari saya. Ya baik, terima kasih. Kami diterima. Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau menanggapi tentang penanggapan saya berupa saran saja. Tadi saya dengar bahwa jawaban yang dibacakan oleh teman dari kelompok 1 tentang kedewasaan itu bukan dewasa dalam umur saja, tetapi kedewasaan itu bisa juga kedewasaan dalam pola pikir, kedewasaan dalam fisik. Seperti contoh, kalau kedewasaan berpikir itu atau pikir yang atau kayak sebesar pikir hal-hal yang tidak baik. Kalau dewasa berarti pikirannya lebih kedewasaan yang baik. Terima kasih. Ya, kalau tidak ada, kita sampai di sini ya. Kita kembalikan kelompok 1 ke tempat dengan berikan aplaus. Representasi kelompok 1 dan kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3 disilakan. Ayo, kelompok 3. Oh, kelompok 3 masih pikir-pikir kelompok 4. Bagaimana kelompok 3? Bisa? Wah, antara kelompok 3 dan kelompok 2. Ayo kita bantu, ayo. Ayo kelompok 3 silakan. Ya, kita berikan aplaus. Ayo. Wah, cepat. Ya, silakan langsung. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil riset
Kepada sekretaris persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan membuat pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama menjelaskan pengertian dewasa. Menurut kami kelompok 3 menjadi dewasa adalah seseorang yang sudah mampu untuk mengendalikan dirinya dan mampu berpikir sebelum bertindak dan tidak mudah tersulut emosi, bisa mengerti orang lain dan memahaminya. Berpikir sebelum bertindak. Sebagai seorang dewasa, ia sebelum bertindak dia sudah memikir sesuatu yang akan dia lakukan, sudah berpikir matang-matang sebelum dia bertindak. Tidak mudah tersulut emosi. Seseorang yang tidak mudah dipengaruhi oleh pemikiran orang lain yang akan membuat dia untuk emosi, bisa mengerti orang lain dan memahami. Seseorang yang bisa memahami pemikiran orang lain dan memahaminya adalah orang yang dewasa, karena dia bisa berpikir bahwa mungkin saja ada pemikiran permasalahan dirinya, makanya dia mengerti dan memahaminya. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri pribadi yang memiliki kematangan. Kedewasaan perasaan diri ketika orang menjadi matang, ia mengembangkan perhatian di luar diri, filsafat hidup dan cara atau pandangan hidup, pemahaman diri dan keamanan emosional. Membuka dan mencari dari Alkitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 15 dan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19 tentang tindakan dan sikap apa saja yang menunjukkan kedewasaan dan tidak menunjukkan kedewasaan. Sikap yang menunjukkan kedewasaan. Sikap yang tidak menunjukkan kedewasaan kami ambil dari 1 Samuel 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19. Ya, baik tentang anak-anak Eli yang tidak taat kepada ayahnya. Mungkin itu saja dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Ya, ada tanggapan dari kelompok 1, disilakan. Ayo. Kelompok 1 bagaimana? Untuk sementara? Saya ada. Ya, lanjut. Ada. Ya, disilakan. Ya, baik. Untuk teman-teman dari kelompok 3, ya ini hanya tambahan saja atau saran, kalau boleh. Samuel 3 ayat 1 sampai 19 itu. Samuel 3 ayat 1 sampai 19. Iya, itu bukan taat kepada ayah, tetapi tidak mengindahkan Tuhan. Terima kasih. Tidak, jadi masuk tergolong di tindakan yang tidak dewasa ya, tindakan anak-anak Eli ya, itu saran. Bagaimana kelompok 3, bagaimana ini saran?
1. Ya, baik, terima kasih. Kami terima saran dari kelompok 1. Baik, pada kelompok 2 ada tanggapan? Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut kelompok kami cuma mau menanggapi ayat Alkitab itu yang tentang anak-anak Eli itu bukan di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19, tetapi 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 15. Terima kasih. Ya, Ya, baik, terima kasih. Mungkin keliruan kami atas ayat Alkitab saja. Terima kasih. Kami terima tanggapan. Tanggapan yang berikut kepada kelompok 4, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan berikan kepada saya di sini. Saya ingin menanggapi dan mungkin saya tambahkan saja bahwa yang sikap yang tidak dewasa itu memutus, karena di situ jelas bahwa tidak ada sifat kedewasaan di dalam bacaan itu. Mungkin saya. Ya, terima kasih. Mungkin mungkin itu adalah penjelasan dari kami dan tanggapan dari kelompok 4 kami terima. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Kelompok 3 tempat duduk. Jadi intinya semua saran semua tanggapan dalam bentuk saran untuk melengkapi hasil pekerjaan kelompok 3 terima ya. Iya, selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 2 silakan. Ya, kita berikan aplaus dulu, ini kayaknya masih lapar ini. Ya, ini kelompok terakhir ya. Selamat siang teman-teman serta Bapak Ibu Shalom. Shalom. Di siang ini kami akan presentasikan hasil kerja kami. Untuk sekretaris saya persilakan. Soal nomor 1 menjelaskan tentang dewasa. Jawaban: dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya di masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang hasilnya menuju pada manusia yang bukan lagi anak-anak. Dewasa bukan hanya sebatas umur, tapi juga sifat dan tindak. Soal nomor 2 menyebutkan ciri-ciri pribadi yang memiliki kematangan. Pribadi yang memiliki kematangan yaitu 1. Mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah. 2. Tidak dikuasai oleh emosi. Yang ketiga, mengetahui yang baik dan buruk. Yang keempat, berpikir sebelum bertindak. Soal nomor 3 membuka dan membaca dari dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, 1 Samuel 2 ayat 11 dan 15, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Tentukan tindakan dan sikap apa saja yang menunjuk kedewasaan dan tidak menunjuk pada kedewasaan. Jawaban: di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 tidak memiliki sifat kedewasaan karena ada perselisihan di antara mereka. Mereka mempertahankan ajaran-ajaran mereka masing-masing, sementara ajaran yang benar itu berasal daripada Tuhan. Sedangkan 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 15 sama seperti 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 yang tidak memiliki kedewasaan karena dalam pembacaan tersebut berbicara tentang kejahatan anak-anak Eli. Itu sikap yang tidak dewasa. Sedangkan sikap yang dewasa adalah terdapat pada 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19 menjelaskan tentang Samuel terpanggil. Walaupun Samuel masih sangat muda, tetapi ia memiliki pikiran yang dewasa. Maka dari itu Allah mengutus dia menjadi pelayan Allah untuk memberitakan kebenaran Injil di dunia. Dimanapun ia berada, Tuhan selalu menyertai dia. Terima kasih. Inilah hasil dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan atau saran dari kelompok 1. Tidak ada. Kelompok 3, kelompok 4.
berikan aplaus. Sudah siang, tapi masih tetap semangat. Nah, kita sudah menyampaikan ide-ide gemilang lewat presentasi, dan semuanya itu diboboti lewat saran, pikiran yang disampaikan oleh teman kelompok yang lain. Nah, selanjutnya untuk terakhir dari semua presentasi kelompok 1, 2, 3 dan 4, kira-kira kelompok mana yang bisa memberikan kesimpulan menurut kelompok? Kesimpulan tentang bertumbuh dan semakin berhikmat dari yang tadi, penjelasan kedewasaan, ciri-ciri tindakan-tindakan yang dewasa dan tidak di dalam Alkitab, 1 Korintus 3 dan 1 Samuel 2 yang menunjukkan bahwa ketidakdewasaan. Kira-kira dari keseluruhan kelompok mana yang bisa memberikan kesimpulan? Kita berikan kesempatan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada kami. Di sini kesimpulannya yang kami ambil intinya cuma ada satu. Berpikir dan tindakan itu satu paket. Jadi sebelum kita bertindak, kita pikirkan dulu, karena orang yang dewasa otomatis sebelum dia bertindak dia berpikir. Tetapi orang yang tidak dewasa tidak berpikir langsung bertindak, otomatis akan ada perselisihan, masalah dan sebagainya. Jadi teman-teman, dewasa ini bukan ukur dari umur kita, tetapi dari bagaimana kita bertindak, berpikir dan melakukan sesuai dengan apa yang baik dan yang benar. Dan yang tadi tentang berhikmat, teman-teman, agar kita semua tahu bahwa hikmat itu kita dapat dari Tuhan, bukan dari manusia. Sekian dari kami, terima kasih. Baik sekali kesimpulan yang disampaikan kelompok keempat. Selanjutnya mungkin ada kelompok lain, silakan. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, baik. Sebagaimana yang sudah disampaikan juga dari kelompok keempat terkait dengan bertumbuh dan semakin berhikmat. Kesimpulan kami di sini yang mungkin agak sedikit berbeda dan juga sedikit sama. Dan yang pertama, kalau kita mau untuk segala sesuatu itu berjalan dengan lancar, menjadi orang yang berhikmat dan baik, menjadi orang yang cerdas dan apapun itu, pertama kamu harus cari Tuhan dulu. Cari Tuhan, maka segala sesuatu itu ditambahkan untuk semua manusia yang memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua, kedewasaan dari segala sesuatu, dari segi fisik, dari segi pemikiran. Dari segi fisik itu tidak dipakai menurut beta ya. Kalau memang sudah dipakai untuk Tuhan, itu untuk Tuhan, untuk mau bersaksi, yang sudah diberikan hikmat untuk Tuhan. Kalau dari segi kedewasaan, umur itu tidak dibatasi. Dan yang kedua, kedewasaan menurut pola pemikiran. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, pertama, kalau mau untuk segala sesuatu berhasil, dari Tuhan dulu, hikmat ada, maka segala sesuatu berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, kita berikan dua ini super ya. Ini menurut Bapak Guru dua sudah super. Yang pertama sekali itu bahwa saya cuma menyambungkan saja bahwa untuk berhikmat pertama sekali itu sebagai orang Kristen harus dari Tuhan. Itu langganan mati, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, karena hikmat ini berasal dari Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat ini kan bijaksana, arif, kelakuan yang baik, jujur. Nah, semua ini kita lakukan berdasarkan kehidupan hikmat kita. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Sekali lagi, di Salomo sudah menunjukkan kehikmatannya. Nanti kita belajar dari Salomo. Di Samuel juga dia sudah menunjukkan yang tadi di poin ketiga dalam
pembacaan kita tadi, diskusi kita di poin ketiga semakin besar, bertumbuh, dan tak ada firman satu pun yang ia lalui. Semua dia lakukan dengan demikian dia lengkap dalam kehidupannya. Untuk menjadi anak yang dewasa, yang pertama harus cari Tuhan, baru kemudian selanjutnya bisa berhikmat. Demikian kita punya kesimpulan hari ini, dan sebelum menutupi proses kita ini, nanti materi kita minggu depan nanti kita sesuaikan, lalu kemudian tugas menyajikan karya tulis tentang ciri-ciri pribadi. Jadi buat karya tulis ya, tentang ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Ini kalau di KD4 ini KD4 itu menyebutkan karya kita, ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa, entah puisi, entah itu lagu, entah itu apa, pokoknya karya kita di situ. Lalu kemudian saya persilahkan kelompok 3 untuk membawa kita dalam menutupi seluruh kegiatan. Silakan kelompok 3. Ada kita akan mengakhiri proses belajar mengajar kita sebelum berakhir mari kita berdoa. Sebelum berdoa kita menyanyi dari Hidup Jemaat nomor 402 keseluruhan bersama. Kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena atas tuntunan penyertaan-Mu Engkau sudah mau menjaga kami hingga saat ini. Ya Tuhan, nyala kami, di saat ini kami telah selesai belajar Tuhan. Kiranya materi yang tadi disampaikan oleh guru bisa menjadi bekal bagi masa depan kami. Mengampuni segenap salah dan dosa yang sering kami lakukan dalam kita dan kehendak-Mu, lalu hanya ke dalam tangan-Mu hamba berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. ya, terima kasih.